Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya. Oke, di depan kita ini kita lagi bongkar-bongkar di bagian CVT Mas Bro. Ini ada motor Scoopy tahun 2020 dan Beat Echo juga. Dan di sebelahnya saya lagi di ujung ada Beat Street yang Deluxe yang model mesin Genio ya. Oke, di video kali ini kita mau mencoba melihat perbedaan di bagian CVT-CVT-nya ya Mas Bro ya. Untuk yang motor Scoopy sama Beat Echo yang di sebelah sana, mungkin dari mesin satu tipe dan sama ya, mungkin sama. Cuman ada sedikit perbedaan. Nanti di situ kita coba cari tahu untuk perbedaannya di mana. Untuk nanti cara penganibalan pengganti spare part juga bisa ya. Nah, kenapa saya juga bongkar yang di ujung ada Bedeluk, mungkin biar teman-teman lebih jelas lagi tentang regenerasi pembaruan dari motor-motor Matic Honda ini ya. Oke, langsung saja coba kita cek di bagian Scoopy dan Beat Echo-nya terlebih dahulu ya. Nanti lanjut ke bagian yang Beat Street yang Deluxe atau yang bertipekan motor bermesinkan mesin Genio itu ya. Oke, tak perlu berlama, yang baru hadir jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notif-notif terbaru informasi di dunia otomotif dari channel ini ya. Oke, langsung saja kita coba lihat untuk di bagian puli depannya atau rumah roller. Untuk yang di Scoopy ataupun Beat Echo ini, kita ambil dulu. Nah, ini untuk yang ini yang punya Scoopy, dia untuk rumah rollernya menggunakan tipe K44 ya. Sama juga yang di Beat Echo juga menggunakan K44. Untuk roller dia sama atau memakai juga punya vario yang karbu ya, KVB. Bahkan di sininya juga ada logo KVB-nya, tulisan KVB. Sama juga yang di ini, yang di K44-nya juga KVB juga. Namun bila mana itu walaupun apa ini rumah rollernya untuk rollernya sama dengan vario atau KVB, namun untuk penggantian puli ini beda sama KVB ya. Untuk tipe K44 ini diameternya lebih besar karena dia yang starter halus. Kalaupun yang di starter kasar itu mungkin bisa ganti punya vario yang karbu yang KVB ya. Yang ada di sini logonya yang KVB. Itu untuk yang starter kasar. Dan ini untuk ukuran juga ukuran bospennya juga sama. Di sini ukurannya 40 mili atau 4 cm ya. Jadi untuk penggantian ini sama vario KVB beda. Karena di sini bentuk dari puli yang di penutupnya dia jenisnya beda ya. Kalau yang untuk KVB dia besi, kalau ini udah aluminium. Terus di sini nanti ada tambahan ringnya ya. Jadi tidak bisa. Kalaupun ini mau dipaksain ganti punya KVB mungkin bisa. Cuman untuk akselerasinya atau untuk tarikan atasnya limitnya berbeda karena dia untuk yang KVB dia lebih kecil ya, jadi untuk daya dorongnya lebih beda. Lanjut untuk perbedaan untuk di Scoopy yang ini di bagian fan belt, mungkin dari kode pembawaan part dari pabrikannya beda ya. Kalau untuk Scoopy dia bawaan dari dealernya atau dari AHM-nya dengan kode kan K16 ya. Namun yang di Beat Echo itu beda, dia menggunakan kode K44 ya.
Ini dengan kode K44. Namun apakah bisa untuk penggantian ini dipasangin ini bisa diganti untuk, karena ini tipe motornya dari depan sama ini sama ya. Jadi untuk penggantian valve belt untuk motor Scoopy ini bisa menggunakan kode K44 atau begitu juga di balik juga bisa ya. Lanjut ke bagian kanvas gandanya ya. Nah, di sini untuk kelemahan daripada motor Scoopy yang ini, yang K tipe gandanya itu K93 ya ini ya. K93. Dia untuk bahannya dari bahan kanvas gandanya beda, dia lebih tipis. Dia juga menggunakan platnya sini kenceng ya. Coba kita lihat di bagian nah ini motor Beat Echo nya. Nah, untuk bahan daripada kanvas ganda Beat Echo ini sama menggunakan bahan yang biasa dipakai untuk beat karbu ataupun mio sejenisnya. Namun ini tidak bisa dipasangkan kepada beat karbu atau beat yang KJTL, itu tidak bisa. Untuk secara bentuk sama, cuman di sini ada ketebalannya yang beda. Ketebalan daripada kanvas ganda ini beda. Untuk bospennya itu sama ya. Ini apakah bisa diaplikasikan dipasang ke Scoopy atau begitu dibaliknya, ini bisa ya. Jadi tinggal pasang aja. Karena ini hanya yang membedakan adalah untuk dari jenis dari kanvas gandanya atau bahannya sudah terlihat beda, karakteristiknya beda. Coba lihat kita untuk ke beratnya ya. Karena untuk berat juga mempengaruhi untuk akselerasi ataupun top speednya nanti, getar tidaknya motor itu bisa coba kita taruh sini dulu deh. Oke, coba kita yang timbang dulu untuk berat daripada yang punya kanvas ganda punya Scoopy. Kita timbang sama sekalian rumahnya ini ya, atau dudukannya. Nah, ini untuk berat daripada kanvas gandanya adalah 813 gram ya. Kita menggunakan satuan gram untuk di timbangannya ini. Dan untuk yang punya Beat itu, coba kita lihat 801 gram ya, ada selisih 12 graman. Dan untuk kanvas ganda ini, untuk kelemahan yang punya Beat itu, kalau untuk kelebihannya dia mungkin dari kanvas gandanya terlihat lebih awet ya. Bisa kita lihat bahwasanya untuk kilometer pencapaian dari motor ini, untuk yang Scoopy ini pencapaiannya baru mencapai 15.000 km. Namun untuk kanvas gandanya sudah aus ya, sudah minta ganti ya. Nah, ini coba kita lihat 15.000 km. Dan untuk yang Beat Echo nya ini baru mencapai 11.000 km ya. Coba kita lihat. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya untuk kilometer baru 11.000 km, hampir 12.000 ya. Hampir 12.000. Jadi bisa diketahui perbedaannya bahwasanya untuk ketahanan daripada kanvas ganda ini sangat berbeda ya untuk jenis bahan kanvas gandanya. Jadi untuk bawaan daripada motor Scoopy ini bisa dikatakan lebih cepat untuk tingkat keausannya ya. Dan untuk kanvas ganda ini mungkin kita bisa juga untuk kanibalkan untuk kita memakai punya, nah ini ya, Suzuki Neck. Kita pakai dengan Suzuki Neck ini ya. Untuk perbedaannya sendiri juga adalah di sini, coba kita bongkar dulu perbedaannya. Untuk secara dari bahan atau jenis kanvas gandanya,
dia sama dengan punyanya Beat Echo. Dan ini perbedaannya hanya di sini dia tidak memakai model yang plat ya. Dan ininya untuk dudukannya dia lebih tipis. Untuk penggantian kanvas gandanya yang punya Suzuki Next ini mungkin dia dia sama yang Beat Karbu ya, atau Beat KZL dia sama untuk penggantian ini. Kalau yang ini lebih tebal ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dia lebih tebal. Kalau yang ini tipis. Dan ini tidak menggunakan plat ya, dia hanya dikasih ring. Dan kalau mana yang di Beat Echo ini dia menggunakan plat. Nah ini platnya mudah kendor ataupun goyang. Jadi saat dipakai dia berisik di bagian kanvas gandanya ini. Nah ini mungkin kita nanti bisa akalin dengan pemberian ring, kita buatkan dari, atau kita potongan dari packing kayak gitu, tinggal dimasukkan, digandelin di sini, mungkin bisa mengantisipasinya ya. Dan ini kita sudah lihat ya, bahwasanya untuk timbangannya ini tadi 800,1 gram ya untuk di itu. Kalau yang di Scoopy 813 gram. Coba kita lihat yang bawaan daripada Suzuki Next ini ya. Yang Suzuki Next sudah terlihat bahwasanya dapat mendapatkan timbangan 723 ya. 723. Jadi ini lebih ringan daripada kanvas ganda yang lainnya ya. Ini mungkin ini kita bisa pasangkan ya. Coba kita rakit atau pasangkan di motor Scoopy ini, karena ini yang ngaus adalah yang punya motor Scoopy. Oke, nanti ini kita pasangkan di motor yang di Scoopy ya. Coba kita lihat dulu di bagian yang sudah kita bongkar. Di ujung ada Beat Street yang model mesin Ginio. Kita lihat CVT-nya ya. Sudah ada regenerasi atau pembaruan daripada untuk motor yang bermesinkan Ginio ini. Ini diaplikasikan di motor Beat Street yang Deluxe. Jadi mesinnya sama punya Ginio ya. Nah, ini kita bongkar di bagian belakang. Untuk jenis dari dudukan kampas gandanya beda ya daripada yang dua tadi, punya Scoopy atau Beat itu tadi beda. Jadi sudah ada generasi terbaru daripada untuk motor yang bermesinkan dengan Ginio ini tadi ya. Namun di sini mungkin kita bisa aplikasikan untuk pemasangan kanvas ganda ataupun ininya rumah kanvas gandanya. Saya rasa ini sama dengan punya, kita bisa aplikasikan atau kita bisa pasangkan yang Suzuki Next tadi ke kanvas ganda ini ya. Bila mana ada terjadi keausan, kita bisa pasangkan. Nah ini dia. Nah ini bisa ya dipasang ya atau diaplikasikan. Jadi untuk motor Ginio ini juga bisa dipasangkan untuk kanvas ganda motor Suzuki Next-nya ya. Oke, kita cek di bagian panel sudah terlihat juga sudah berbeda dari generasi sebelumnya. Dia sudah panelnya hampir untuk secara bentuk sama dengan Vario 150 atau 125-nya ya. Jadi sudah ada bentuk gerigi-geriginya di bagian luarnya.
Dan untuk di bagian depan atau di bagian rollernya, untuk tipe atau besaran rollernya sama dengan punyanya Vario 125 ya. Mungkin hanya jenis atau beratnya yang berbeda daripada motor Vario 125 atau 150. Tapi untuk diameter rollernya sama ya. Atau mungkin barangkali teman-teman mau melakukan kanibalan, mungkin mau diringanin atau diberatin, bisa beli pakai punya Vario 125 atau 150 nya ya. Untuk tipe ininya KOC, jadi dia spesial, tidak bisa digantikan dengan motor di sebelumnya Beat atau Scoopy yang di samping kita ini ya. Jadi untuk motor aplikasikan motor mesin Genio ini sudah ada regenerasi debu, jadi banyak perubahan yang dipakai untuk motor bermesinkan Genio ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya.